pada hari kiamat, kebaikan orang yang berhutang akan diambil untuk melunasi hutangnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya pada hari kiamat nanti. Karena di sana tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, masih bergantung sampai hutangnya lunas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Para pemirsa, awali dengan taubat dari hutang riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan gila. Surah Al-Baqarah ayat 275. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, orang yang mengambil riba akan bangkit dari kubur mereka pada hari kiamat seperti orang yang terkena epilepsi atau ayan saat berdiri. Ia bertindak serampangan karena kerasukan syaitan. Saat itu ia sangat sulit berdiri. Ibnu Abbas berkata, pemakan riba akan bangkit pada hari kiamat dalam keadaan gila dan mencekik dirinya sendiri. Imam Asy-Syaukani membahas lebih luas. Tercatat bahwa ancaman riba yang dimaksud di dalam ayat bukan hanya untuk pemakan riba. Yang disebut dalam ayat untuk pemakan riba hanya untuk menunjukkan jeleknya pelaku tersebut. Namun setiap orang bermuamalah dengan riba karena ancaman ayat tadi. Baik yang memakan riba, rentenir, maupun orang yang menyetor riba, yang meminjam uang atau nasabah. Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa keadaannya seperti orang gila yang kerasukan syaitan. Itu bukan hanya saat dibangkitkan dari kubur, namun berlaku untuk keadaannya di dunia. Orang yang mengumpulkan harta dengan menempuh jalan riba akan berdiri seperti orang yang gila, majnun, yaitu karena sifatnya yang rakus dan tamak. Gerakannya saat itu seperti orang gila. Seperti jika kita melihat ada orang yang tergesa-gesa saat berjalan, maka kita sebut ia sebagai orang gila. Dalam ayat yang sama dilanjutkan, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Artinya, keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari ayat tadi Allah membedakan antara riba dan jual beli. Sedangkan mereka menyatakan jual beli dan riba itu sama karena sama-sama menarik keuntungan di dalamnya. Jual beli jelas dihalalkan karena ada keuntungan dan manfaat di dalamnya, baik yang sifatnya umum maupun khusus. Adapun riba diharamkan karena di dalamnya ada kezaliman dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini bukan seperti keuntungan yang ada dalam jual beli yang sifatnya mutualisme, saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya lantas dia berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba maka dia termasuk penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Terakhir, ingat ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya bagi yang masih senang dengan riba. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan ataupun meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan jika orang berutang itu dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi
pada hari yang pada waktu itu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya dan dirugikan. Para pemirsa, cara melunasi hutang. Pertama, buatlah daftar dari semua hutang Anda. Buat semua daftar hutang, daftar yang harus diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jangan lupa mencantumkan suku bunga yang berlaku untuk tiap hutang. Kedua, hitunglah semua pemasukan yang dimiliki. Ketiga, prioritaskan pembayaran dan tutup hutang yang tidak perlu. Bayar hutang yang terkecil lebih dahulu, atau lunasi hingga tidak menjadi beban lanjutan bagi Anda, sementara itu Anda bayar secara minimal untuk hutang yang lebih besar. Jika hutang kecil dapat diselesaikan, maka lanjutkan ke hutang lebih besar. Anda juga dapat menyelesaikan hutang dengan bunga yang lebih tinggi dahulu, baru yang rendah. Para ahli juga merekomendasikan untuk membayar minimal 2 kali pembayaran. Minimal, sehingga utang Anda insya Allah akan selesai kurang dari 3 tahun. Keempat, tutup kartu kredit yang tidak terpakai. Jika Anda telah menyelesaikan utang Anda harus mengambil langkah tegas dengan menutup kartu kredit yang tidak perlu. Selain menghemat pengeluaran iuran tahunan, menutup kartu kredit tentunya akan mengurangi godaan Anda untuk berbelanja secara berlebihan. Kelima, jual aset untuk melunasi hutang. Sebagian orang sebenarnya punya aset yang berharga, itu digunakan untuk melunasi hutang riba ratusan juta. Namun saking berhasratnya untuk memiliki harta melimpah, hutang tersebut terus ditahan. Padahal jika tanah, rumah, dan kendaraan sebagai aset yang dia miliki dijual, semua hutangnya akan lunas. Ingatlah, orang yang serius untuk melunasi hutangnya akan ditolong oleh Allah. Sebaliknya, orang yang enggan melunasi hutang padahal punya aset dan mampu melunasi, tentu akan jauh dari pertolongan Allah. Keenam, tambah penghasilan selama tidak mengganggu kewajiban. Ketujuh, hindari gali lubang tutup lubang. Percayalah, menyelesaikan lubang dengan menggali lubang akan membuat kita makin pusing. Kedelapan, jangan berhutang lagi. Kalau hutang Anda sudah lunas, lupakan untuk berhutang lagi. Bayar setiap tagihan dengan tepat waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dan Allah angkat dari segala macam kesulitan yang ada. Amin ya rabbal alamin.